Heho Pop Gengs! Anak kabupaten mana nih suaranya? Kamu sering minder gak sih kalau dibilang anak kabupaten? Padahal di kabupaten, walaupun kehidupan gak identik sama kehidupan modern ala kota, tapi banyak juga loh yang kaya karena punya sumber daya melimpah. Seperti yang ingin aku bahas kali ini, ada 10 kabupaten terkaya di Indonesia. Nah, gimana cara mengukurnya? Kita menggunakan data ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah atau Produk Domestik Regional Bruto atau disebut dengan PDRB. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Langsung aja yuk! Baik, kita mulai dengan Kabupaten Kutai Timur yang menempati posisi ke-10 sebagai kabupaten terkaya di Indonesia. Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki total PDRB sebesar Rp133,725 triliun. Sumber pendapatan daerah terbesar di kabupaten ini adalah pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Yup, salah satu pertambangan terbesar di dunia yaitu PT Kaltim Prima Coal atau KPC ada di kabupaten ini. Sebenarnya, perusahaan ini mendapatkan area konsesi pertambangan seluas 84.938 hektar tak hanya di Kutai Timur, tapi juga ada di Sangatta, Benyamin, dan Rantau Pulung, Kalimantan Timur. Tapi kabupaten ini menjadi semakin kaya karena luas perkebunan kelapa sawit di sana mencapai sekitar 303.000 hektar. Selanjutnya ada Kabupaten Gresik yang total PDRB-nya sebesar Rp130,609 triliun. Hal ini didorong oleh posisinya sebagai bagian dari wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia, yaitu Gerbang Kertosusila. Akronim dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, dan Jombang ini menjadi kawasan metropolitan Surabaya dengan penduduk terbanyak setelah Jabodetabek punjur. Kabupaten Gresik yang merupakan tanah kelahiran pedangdut yang dijuluki Ratu Oplosan Indonesia, yaitu Wiwik Sagita ini juga menjadi salah satu kabupaten dengan upah minimum kabupaten tertinggi di Provinsi Jawa Timur, yaitu Rp4.372.030 karena ditopang oleh sektor industri dan jasa. Next, ada Kabupaten Tangerang, salah satu kota Provinsi Banten yang menempati posisi ke-8 dengan total PDRB sebesar Rp141 triliun. Upah minimum kabupaten ini juga cukup tinggi, yaitu Rp4.230.792. Tentu saja masuk akal karena kabupaten ini berbatasan langsung dengan Jakarta. Di kabupaten ini juga banyak berdiri perusahaan dan industri skala besar, serta menjadi incaran sebagai wilayah pemukiman karena dekat dengan ibu kota. Baik, sekarang kita berpindah ke Kabupaten Bengkalis yang menempati posisi ke-7 dengan total PDRB sebesar Rp142,451 triliun. Menjadikannya Kabupaten Bengkalis dengan total PDRB terbesar di Sumatera. Padahal, jika dibandingkan dengan kabupaten sebelumnya, kabupaten yang menjadi tanah kelahiran penyanyi Iyeth Bustami ini terbilang kecil dan upah minimum kabupaten ini juga lebih sedikit, yaitu Rp3.350.646. Tapi, perekonomian Kabupaten Bengkalis menjadi lebih tinggi karena Kabupaten Bengkalis memang salah satu daerah penghasil minyak di Riau. Kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp64,82 triliun. Oh, pantesan. Lalu, posisi ke-6 diisi oleh Kabupaten Pasuruan dengan total PDRB sebesar Rp145,920 triliun. Gak heran juga soalnya kabupaten ini dikenal sebagai markas beroperasinya beragam industri pengolahan. Mulai dari industri pengolahan daur ulang plastik hingga pengolahan ikan.
Selain itu, tempat kelahiran Ernest Douwes Dekker ini juga menjadi salah satu kabupaten dengan upah minimum tertinggi di Jawa Timur, yaitu Rp4.365.133. Berikutnya ada Kutai Kartanegara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur yang secara mengejutkan berhasil menjadi kabupaten dengan skala ekonomi terbesar di luar Pulau Jawa. Kabupaten Kutai Kartanegara ini menempati posisi kelima dengan total PDRB sebesar Rp162,739 triliun. Karena memang kabupaten ini kaya akan sumber daya alam, mulai dari pertambangan hingga kehutanan. Selain itu, di sini juga ada jembatan Kutai Kartanegara yang menghubungkan Tenggarong dan Tenggarong seberang. Jembatan ini disebut-sebut mirip dengan jembatan Golden State di San Francisco, Amerika Serikat, sehingga menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Posisi keempat diisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan total PDRB sebesar Rp204,2 triliun. Kabupaten Sidoarjo adalah kawasan yang terkenal dengan produksi udang dan bandengnya. Selain itu, tanah kelahiran pedangdut Via Valen ini juga ditopang oleh berbagai industri pengolahan berskala besar. Meski kaya, tentu saja kita tidak bisa melupakan tragedi lumpur Lapindo yang menenggelamkan 19 desa di Sidoarjo ini. Mungkin kabupaten ini menjadi lebih kaya seandainya itu tidak terjadi. Baik, kita berpindah ke posisi ketiga yang diduduki oleh Kabupaten Karawang. Tanah kelahiran model Nafa Salvana yang sempat viral setelah tampil di Milan Fashion Week ini menjadi kabupaten terkaya dengan total PDRB sebesar Rp230,986 triliun. Tak heran jika kabupaten ini menjadi incaran para pencari kerja karena di sini ada banyak pabrik dan industri pengolahan berskala besar. Posisi kedua diisi oleh Kabupaten Bogor dengan nominal PDRB sebesar Rp237,113 triliun. Yang ini juga nggak heran, soalnya kampung halaman Nabila Syakib dan Wika Salim ini kan masuk dalam bagian dari wilayah metropolitan terbesar di Indonesia, Jabodetabek. Dan tibalah kita pada posisi pertama sebagai kabupaten terkaya, yaitu Kabupaten Bekasi dengan total PDRB mencapai Rp327,730 triliun. Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat ini juga sangat maju. Tak tanggung-tanggung, ada 8 kawasan industri di sini. Belum lagi kawasan perbelanjaannya, yaitu Mall Metropolitan Bekasi yang disebut-sebut sebagai mall paling ramai di Indonesia.